Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan catatan Pak Danan. Anak-anak, Bapak menanggapi permintaan dari teman-teman yang minta ulasan kembali tentang penyederhanaan pecahan aljabar, khususnya dengan menggunakan pembagian bersusun. Baik, selama kurang lebih 13 menit ke depan, Bapak akan menambahkan beberapa contoh penyelesaian jika kita mendapatkan soal yang bentuknya pecahan bentuk aljabar, baik yang bentuk kuadrat maupun dalam bentuk pangkat 3. Baik, mari kita persiapkan. Kita akan mulai dengan contoh yang pertama. Misalnya kita punya bentuk kuadrat x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 kemudian dibagi dengan x tambah 2. Ini memang kita bisa selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran, tetapi kita akan menggunakan ini untuk melatih menterampilkan kita di dalam menggunakan teknik pembagian bersusun. Baik, perhatikan caranya. Suku pertama pada kedua bentuk itu kita bagi, x kuadrat dibagi x itu adalah x, kemudian kita letakkan di atas. Selanjutnya kita kalikan ke bawah, x kali x itu x kuadrat dan x kali 2 itu 2x. Nah, seperti biasa kita kurangkan ya kalau dalam pembagian bersusun, dimana x kuadrat dikurangi x kuadrat itu 0 dan minus 6x dikurangi 2x itu hasilnya adalah minus 8x. Selanjutnya kita turunkan yang negatif 16. Nah, kita kembali seperti pada langkah awal. Suku pertamanya kita bagi dengan suku pertama pada bentuk aljabar pembagi. Min 8x dibagi x ya, hasilnya minus 8. Lalu minus 8 nya kita kalikan lagi dengan x tambah 2. Min 8 kali x, min 8 kali 2, hasilnya adalah minus 8x dikurangi 16. Nah, ketika sisanya 0, maka artinya bentuk aljabar tersebut bisa dibagi dan hasilnya adalah x minus 8. Baik, nah ini saya kira tidak begitu sulit. X kuadrat minus 6x dikurangi 16 dibagi x tambah 2 hasilnya sama dengan x minus 8. Nah, anak-anak dengan cara yang sama kita akan mencoba bagaimana kalau kita membagi sebuah bentuk aljabar yang lain, di mana koefisien pada suku pertama yaitu pada x pangkat 2 nya bukan 1 misalnya. Kita coba 6x kuadrat tambah 5x minus 6 dibagi dengan 3x min 2. Nah, kita bagi suku pertamanya, 6x kuadrat dibagi 3x itu 2x, lalu kita kalikan ke bawah. Hasilnya adalah 3x kuadrat minus 4x. Selanjutnya kita kurangkan 5. Nah, hati-hati di sini 5 dikurangi minus ya. Kalau 5 dikurangi minus artinya ditambah, berarti menjadi 9x. Selanjutnya minus 6-nya kita turunkan. 9x dibagi 3, hasilnya adalah 3. Lalu kita kalikan, 3 kali 3x itu 9x, 3 kali minus 2 itu minus 6. Baik, nah hasil pengurangannya sama dengan 0. Nah, artinya hasil bagi dari 6x kuadrat tambah 5x minus 6 dengan 3x minus 2 itu sama dengan 2x ditambah 9. Baik, kita coba lagi contoh yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga kita coba membagi bentuk aljabar yang berpangkat 3. Di sini Bapak ambil x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 13x dikurangi 10. Kemudian kita bagi dengan x minus 2. Caranya sama, suku pertama ya, x pangkat 3-nya kita bagi dengan x. Hasilnya tentu adalah x pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan ke bawah. X pangkat 2 kali x pangkat 2 kali minus 2. Dan hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Selanjutnya kita kurangkan. Kembali, anak-anak harus hati-hati, cermat ya. Minus 6 dikurangi minus 2. Minus 6 dikurangi minus 2 itu berarti minus 6 tambah 2 ya. Hasilnya adalah minus 4x pangkat 2.
Lalu sisa suku yang masih ada kita turunkan 13x min 10. Kembali seperti langkah pertama, kita bagi suku pertamanya minus 4x pangkat 2 dibagi x, itu hasilnya adalah minus 4x. Kemudian kita kalikan lagi, min 4x kali x, min 4x kali min 2, hasilnya adalah minus 4x pangkat 2 ditambah 8x. Baik, kita kurangkan. Nah, 13x dikurangi 8x, hasilnya adalah 5x, min 10-nya kita turunkan lagi. Lalu 5x-nya kita bagi x. Begitu, hasilnya 5 ya. 5x dibagi x sama dengan 5, kita kalikan lagi. 5 kali x, 5 kali min 2, maka hasilnya adalah 5x dikurangi 10. Nah, setelah kita kurangkan, hasil akhirnya sama dengan 0. Artinya tidak ada sisa ya, sisanya 0. Maka hasil bagi dari x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 13x min 10 dibagi x minus 2, hasil baginya sama dengan x kuadrat minus 4x ditambah 5. Baik, kita coba contoh yang lain. Nah, nanti kalau misalnya kita mendapatkan pembagian bentuk pangkat 3 dibagi dengan bentuk pangkat 2, maka yang bentuk pangkat 2-nya kita bisa faktorkan dulu ya. Faktorkan dulu, selanjutnya kita bagi x pangkat 3-nya dengan salah satu faktor yang ada. Baik, mari kita simak pada contoh yang keempat. Kita diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar, misalnya x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 9. Lalu di sini dibagi dengan x kuadrat min 9. Perhatikan penyebutnya itu bentuk kuadrat. Jadi x kuadrat min 9 nanti kita faktorkan dulu. Nah, x kuadratnya min 9 ya. Itu kan bentuk bisa kita faktorkan dengan bentuk sekawan. Menjadi x min 3 kali x plus 3 ya. Jadi x pangkat 3 min x kuadrat min 9x tambah 9 dibagi dengan x min 3 kali x ditambah 3. Selanjutnya nanti kita coba kita bagi bentuk pangkat 3 itu dengan salah satu faktor yang ada. Kita cobakan dengan x tambah 3 ya. Kita coba dengan dibagi x tambah 3. X pangkat 3 minus x pangkat 2 min 9x ditambah 9. Nah, kita bagi dengan x plus 3. Cara pembagiannya sama ya, seperti tadi. X pangkat 3 dibagi x, itu x pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan ke bawah. X pangkat 2 kali x, kemudian ditambah x pangkat 2 kali 3. Hasilnya x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah 3x. Selanjutnya kita kurangkan. Bapak ulangi, x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 menjadi minus 4x pangkat 2. Lalu kita turunkan dua suku sisanya, min 9x ditambah 9. Nah, suku pertama kita bagi. Min 4x pangkat 2 dibagi x, itu hasilnya min 4x. Selanjutnya kita kalikan ke bawah. Hasil kalinya adalah min 4x pangkat 2 minus 12x. Lalu kita kurangkan. Min dikurangi minus jadi plus ya. Jadi min 9 tambah 12 itu 3x tambah 9. Nah, 3x dibagi x sama dengan 3. 3-nya kita kalikan lagi. Menjadi 3x tambah 9. Nah, kita kurangkan. Hasilnya 0. Oke, jadi kita tuliskan kembali x pangkat 3 dikurangi x kuadrat min 9x ditambah 9 dibagi dengan x min 3 kali x plus 3. Karena bisa dibagi maka kita coret. X pangkat 3 min x kuadrat min 9x tambah 9-nya kita coret dengan x tambah 3. Hasil akhirnya tadi berapa?
Hasil akhirnya adalah X kuadrat minus 4X ditambah 3. Selanjutnya kita tuliskan. Nah, apakah bisa difaktorkan atau tidak nih yang bagian atas? Kalau bisa kita faktorkan, kemungkinan bisa kita sederhanakan lagi. Oh, bisa. Jadi X dikurangi 3 kali X dikurangi 1 ya. Hasil kalinya plus 3 dan hasil penjumlahnya minus 4. Itu kita boleh memfaktorkan. Dibagi dengan X min 3. Nah, ini bisa kita coret lagi. Baik, nah hasil akhirnya sama dengan X dikurangi 1. Sehingga bentuk sederhana dari X pangkat 3 min X kuadrat min 9X tambah 9 dibagi X kuadrat min 9 itu sama dengan X dikurangi 1. Baik, Bapak beri contoh satu soal lagi supaya mantap ya. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk 2X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah X ditambah 1 ya. Dibagi dengan X kuadrat minus 3X minus 1. Oke. Nah, kita coba bagi secara langsung sekarang. Jadi tanpa kita memfaktorkan penyebutnya, tetapi kita langsung bagi dengan X kuadrat min 3X dikurangi 1. Suku pertama kita bagi 2X pangkat 3 dibagi X kuadrat, hasilnya adalah 2X. Selanjutnya kita kalikan 2X kali X kuadrat, kemudian 2X kali min 3X. Hasilnya adalah 2X pangkat 3 minus 6X. Kita kurangkan. Oh ya, minus 6X dikurangi 2X ya. Masih ada min 1 di sana. Min 7 dikurangi min 6 hasilnya minus X kuadrat. Kemudian X dikurangi min 2X hasilnya 3X. Satunya kita turunkan ditambah 1. Selanjutnya min X kuadrat dibagi X kuadrat itu hasilnya min 1. Kita kalikan min 1-nya. Min 1 kali X kuadrat, min 1 kali min 3X, min 1 kali min 1. Maka hasilnya adalah minus X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1. Ya, min 1 kali X kuadrat, min 1 kali min 3X, min 1 kali min 1 menjadi min X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Kalau kita kurangkan itu hasilnya 0 karena semua koefisiennya sama. Jadi ternyata bisa dibagi secara langsung. Jadi penyederhanaan dari 2X pangkat 3 minus 7X ditambah X plus 1 dibagi X kuadrat min 3X min 1 itu hasilnya sama dengan 2X min 1. Baik, Bapak akhiri ya untuk pembagian dengan menggunakan cara pembagian bersusun. Semoga ini bisa membantu dan menambah pengetahuan kalian. Sekian dan terima kasih.